Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STPMPD dengan saya Siti Mawada dengan NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berkaitan dengan ekonomi yang berjudul Mengenal Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia. Yuk sama-sama kita simak berikut penjelasannya. Kelangkaan barang dan jasa. Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Ya, sama kayak bensin yang sering langka. Itu karena produksinya yang terkendala, tapi kita yang butuh pasti banyak. Maka timbul kelangkaan dengan tandanya antrian yang panjang banget ya. Oh ya, kelangkaan bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Contoh, kelangkaan yang terjadi karena faktor letak geografis, misalnya wilayah yang berada di pegunungan dan perkotaan. Di pegunungan pasti memiliki banyak cadangan air bersih, sementara itu di perkotaan bisa dibilang langka. Hal ini disebabkan karena di pegunungan masih banyak pohon-pohon yang bisa menyerap air, sedangkan di perkotaan sedikit. Ya, jadi begitu ya. Selanjutnya ada kebutuhan manusia. Adanya ilmu ekonomi itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Ya, selanjutnya di bawah ini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, di antaranya jenis kelamin, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, dan status sosial. Sekarang kita pelajari yuk macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktu penggunaannya. Dan yang keempat, menurut subjeknya. Ya, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan mengancam hidup manusia. Contohnya, kebutuhan primer itu ya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang kedua, kebutuhan sekunder. Kalau primer sudah terpenuhi, maka kebutuhan manusia akan meningkat. Ya, selanjutnya kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Ya, contohnya seperti meja, kursi, handphone, dan koneksi internet. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia. Contohnya kebutuhan tersier yaitu mobil mewah, kapal pesiar, motor sport yang mahal. Dan yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh fisik tubuh manusia, seperti makan, minum, olahraga, dan obat jika kamu sakit. Yang kedua, kebutuhan rohani. Ini diperlukan batin atau jiwa manusia, seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Dan yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya.
Berdasarkan waktu penggunaannya, maka terbagi menjadi dua, yakni sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang ini dan tidak dapat ditunda. Misalnya nih, kamu lagi lapar, maka saat itu kamu harus makan. Dan yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini kebutuhan yang dapat ditunda atau ditangguhkan karena dibutuhkannya di masa yang akan datang, seperti menabung atau ikut jaminan kesehatan kalau kamu tiba-tiba sakit. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan individual, dan yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual ini contohnya kalau kamu udah pakai pasta gigi buat gosok gigi nih. Nah, pasta gigi tadi nggak bisa dikembalikan dalam isi yang full lagi kan. Sama kayak kamu beli air mineral dalam botol. Sudah kamu minum satu kali tegukan, nggak bisa full lagi kan isinya. Nah, seperti itulah kebutuhan individual yang mana jika sudah digunakan, maka tidak dapat digunakan kembali lagi. Dan yang kedua, kebutuhan kelompok. Nah, kalau kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang ada kaitannya dengan orang banyak. Artinya kebutuhan itu bisa digunakan bersama-sama. Contohnya ya seperti jembatan dan jalan raya. Ya, berikut di bawah ini macam-macam kebutuhan manusia. Menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Dan yang menurut sifatnya terbagi menjadi 2, jasmani dan rohani. Menurut waktu, sekarang dan masa depan. Dan menurut subjeknya, individu dan masa depan. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.